Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Nurdwi Wulandari. Kalian bisa panggil saya Wulan. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 210404007. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan geometri untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika geometri. Yuk simak videonya. Definisi geometri. Secara harfiah, geometri berarti pengukuran tentang bumi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan di dalam ruang. Secara etimologi, geometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan metron, di mana geo berarti bumi dan metron artinya pengukuran. Secara terminologi, geometri adalah ilmu ukur atau ilmu bangun dari cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk, ukuran, sifat ruang, dan posisi relatif benda. Definisi geometri menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Antonius, yaitu geometri merupakan salah satu sistem matematika yang diawali oleh sebuah konsep pangkal, yaitu titik. Definisi kedua, menurut Bert 2002, yaitu geometri merupakan ilmu matematika yang membahas tentang titik, garis, bidang, dan ruang. Jadi, dapat kita simpulkan dari beberapa definisi tadi bahwa geometri merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang bentuk, ruang, komposisi, serta sifatnya yang berkaitan dengan ukuran maupun hubungan antar satu sama lain. Sejarah geometri. Pembahasan yang kedua mengenai sejarah geometri. Ada 6 wilayah yang dapat dipandang sebagai sumber penyumbang pengetahuan geometri. Yang pertama ada Babilonia, yang kedua ada Yunani, yang ketiga Mesir, yang keempat Jazirah Arab, yang kelima ada India, dan yang terakhir ada Cina. Bangsa Babilonia menempati daerah subur yang membentang antara Sungai Eufrat dan Sungai Tigris di wilayah Timur Tengah. Pada saat itu, banyak gedung dibangun seperti kota zaman sekarang. Sistem irigasi dan sawah juga telah berkembang di sana. Di Babilonia, geometri digunakan untuk kepentingan dalam membangun bangunan yang tertata. Di Yunani, geometri mengalami masa emasnya. Sekitar 200 tahun yang lalu ditemukan teori yang kita kenal dengan nama teori aksiomatis. Teori aksiomatis merupakan teori berpikir yang mendasarkan diri pada sesuatu yang paling dasar, yang kebenarannya kita terima begitu saja. Dari sebuah aksioma diturunkan berbagai dalil, baik dalil dasar maupun dalil turunan. Dari era ini, kita juga memperoleh warisan buku geometri yang hingga kini belum terbentahkan, yaitu geometri Euclides. Bangsa Mesir mendiami wilayah yang sangat subur di sepanjang Sungai Nil. Geometri maju dan berkembang di Mesir karena menyajikan berbagai bentuk poligon yang disesuaikan dengan keadaan wilayah di sepanjang Sungai Nil tersebut. Di awal perkembangan Islam, matematikawan Islam menyumbang pada pengembangan aljabar, astronomi, dan trigonometri. Trigonometri merupakan salah satu pendekatan untuk menyelesaikan masalah geometri secara aljabar. Kita mengenalnya menjadi geometri analitik. Mereka juga mengembangkan polinomial. Di wilayah timur, India dikenal sebagai penyumbang pengetahuan matematika yang handal. Di India, para matematikawan memiliki tugas untuk membuat berbagai bangunan pembakaran untuk korban di altar. Salah satu syaratnya adalah bentuk bangunan boleh berbeda, tetapi luasnya harus sama. Saat itulah muncul ahli geometri di India. Disinilah berkembang teori-teori geometri. Sekitar 4.000 tahun yang lalu, matematika geometri juga dikembangkan oleh ilmuwan Cina. Di Cina terdapat buku 9 bab tentang matematika yang dibuat sekitar tahun 179 oleh Liu Hiu. Buku ini memuat banyak masalah geometri, di antaranya menghitung luas dan volume, juga mengupas hukum Pitagoras yang banyak dibicarakan tentang poligon. Pada awal abad ke-17 terdapat dua perkembangan penting dalam geometri, yaitu geometri analitik atau geometri dengan koordinat dan bersamaan, dan ini adalah awal yang diperlukan untuk perkembangan kalkulus. Perkembangan geometri kedua adalah penyelidikan secara sistematis dari geometri proyektif. Geometri proyektif adalah penyelidikan geometri tanpa ukuran, hanya dengan menyelidiki bagaimana hubungan antara satu sama lain. Dua perkembangan dalam geometri pada abad ke-19 mengubah cara telah dipelajari sebelumnya. Ini merupakan penemuan geometri bukan Euclid.
Dari formulasi simetris sebagai pertimbangan utama dalam program Erlangen dan Felix Klein yang menyimpulkan geometri Euclides dan bukan Euclides. Dua ahli geometri pada masa itu adalah Bernhard Riemann bekerja sebagai analitis matematika dan Henri Poincaré sebagai penggagas topologi algebrik dan teori geometrik dari sistem dinamika. Sebagai akibat dari perubahan besar ini, dalam konsepsi geometri, konsep ruang menjadi sesuatu yang kaya dan berbeda. Dan latar belakang semula hanya teori yang berlainan seperti analisis kompleks dan mekanik klasikal, jenis tradisional geometri telah dikenal seperti dari ruang homogeus, yaitu ruang yang mempunyai bekalan simetris yang mencukupi supaya dari poin ke poin mereka terlihat sama. Oke, setelah kalian mengetahui tentang definisi geometri, tentang sejarah perkembangan geometri, kalian juga harus mengetahui tokoh-tokoh yang berkembang dalam perkembangan ilmu geometri tersebut. Beberapa tokoh diantaranya, yang pertama ada Thales, yang kedua ada Pythagoras, yang ketiga ada Euclid, lalu yang keempat ada Plato, dan ada beberapa tokoh matematikawan muslim seperti Tabit Ibnu Qurra, seperti Umar Khayyam, Ibnu Al-Haytham, dan Al-Khawarizmi. Tokoh yang pertama adalah Thales. Pada mulanya, geometri lahir semata-mata didasarkan oleh pengalaman. Namun, matematikawan yang pertama kali merasa tidak puas terhadap metode yang didasari semata-mata pada pengalaman adalah Thales. Masyarakat matematika menghargai Thales sebagai orang yang selalu berkata, "Buktikan itu," dan ia selalu melakukan itu. Adapun beberapa dari teorema Thales ialah sebagai berikut. Sudut-sudut alas dari suatu segitiga sama kaki adalah kongruen. Yang kedua, sudut-sudut siku-siku adalah kongruen. Yang terakhir, sebuah sudut yang dinyatakan dalam sebuah setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Tokoh geometri yang kedua ada Pythagoras. Sepeninggal Thales, muncullah Pythagoras. Pengikut Pythagoras disebut dengan sebutan Pythagorean, yang melanjutkan langkah Thales. Para Pythagorean menggunakan metode pembuktian tidak hanya untuk mengembangkan teorema Pythagoras, namun juga terhadap teorema-teorema jumlah sudut dalam suatu poligon, sifat-sifat, dan garis-garis yang sejajar, teorema tentang jumlah-jumlah yang tidak dapat diperbandingkan, serta teorema tentang 5 bangun padat beraturan. Yang ketiga ada Euclid, nama yang paling sering dikaitkan dengan geometri Yunani kuno. Dia diyakini telah menjadi profesor matematika pertama di Universitas Besar Alexandria. Salah satu buku karangan Euclid yang hebat mengenai ilmu ukur yaitu The Elements. Dalam elemen Euclid menjelaskan aljabar dan teori bilangan sebaik ia menjelaskan geometri. Arti penting buku The Elements tidaklah terletak pada pernyataan rumus-rumus pribadi yang dilontarkannya. Sumbangan Euclid terletak pada cara pengaturan dan bahan-bahan serta permasalahan juga formulasinya secara menyeluruh dalam perencanaan penyusunan buku. Yang paling utama yaitu pemilihan dalil-dalil serta perhitungannya. Euclid juga menyediakan petunjuk dalam pemecahan hal-hal yang belum terpecahkan dan mengembangkan permasalahan yang terlewatkan. Buku ini merupakan pengembangan dari bidang geometri yang ketat, juga mengandung bagian-bagian ilmu aljabar yang sangat luas. Buku The Elements sudah menjadi buku pegangan, buku lebih dari 2000 tahun dan merupakan buku yang paling sukses yang pernah disusun. Tokoh geometri yang keempat ada Plato. Peran Plato dalam pengembangan ilmu geometri sering dibayangi oleh status unggul dalam filsafat Yunani. Pada umumnya, Akademi Plato yang didirikan sekitar 387 sebelum Masehi menarik para ahli yang terkenal waktu itu.
salah satu murid Plato yang terkenal yaitu Aristoteles. Aristoteles menciptakan buku dalam karyanya yang berjudul Analytical Posteriora sebagai sistematisasi logika klasik yang membentuk dasar untuk semua matematika Yunani. Tokoh geometri yang kelima ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi merupakan matematikus Islam. Pada abad ke-9, matematikus Islam bernama Khawarizmi mengembangkan geometri dan menemukan beragam hal baru tentang studi hubungan di dalam ruang. Al-Khawarizmi menciptakan istilah sekans dan tangen dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Beliau juga menemukan sistem nomor yang memuat istilah kosinus, sinus, dan tangen untuk menyelesaikan permasalahan trigonometri, teorema segitiga sama kaki, perhitungan luas segitiga, segi empat, maupun luas lingkaran dalam geometri. Tokoh geometri yang keenam juga dari matematikus Islam. Beliau bernama Thabit Ibnu Qurra. Beliau merupakan ilmuwan muslim terkemuka di bidang geometri. Salah satu karya Thabit Ibnu Qurra yang fenomenal di bidang geometri adalah bukunya yang berjudul Composition of Ration. Dalam buku tersebut, Thabit mengaplikasikan antara aritmatika dengan rasio kuantitas geometri. Tokoh selanjutnya ada Ibnu Al-Haytham. Dalam bidang geometri, beliau mengembangkan analitis geometri yang menghubungkan geometri dengan aljabar. Beliau juga memperkenalkan konsep gerakan dan transformasi dalam geometri. Teori beliau dalam bidang parsial merupakan teori pertama kali dalam geometri eliptik dan geometri hiperbolis. Teori ini dianggap sebagai tanda munculnya geometri non-Euclid. Tokoh geometri yang terakhir ada Umar Khayyam. Umar Khayyam terkenal karena beliau menemukan metode memecahkan permasalahan kubik dengan memotong sebuah parabola dengan sebuah lingkaran. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan ketiga, yaitu tentang konsep geometri. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang konsep geometri. Konsep geometri itu apa saja sih? Konsep geometri itu yang pertama ada istilah tak terdefinisi, yang kedua ada istilah terdefinisi, yang ketiga ada aksioma atau postulat, yang keempat ada dalil atau teorema, dan yang terakhir ada rumus. Pengertian dari istilah tak terdefinisi. Istilah tak terdefinisi merupakan istilah dasar yang digunakan untuk membangun istilah lain, di mana istilahnya sendiri ini tuh tidak bisa didefinisikan, namun deskripsinya itu ada. Contoh dari istilah tak terdefinisi itu seperti titik, garis, bidang, dan lain-lain. Mengapa titik, garis, bidang termasuk dalam istilah tak terdefinisi? Itu karena titik itu merupakan titik itu tidak memiliki dimensi, sedangkan garis memiliki panjang yang tidak terhingga, sehingga kita itu tidak bisa mendefinisikan tersebut. Yang kedua ada pengertian dari istilah terdefinisi. Apa sih istilah terdefinisi itu? Istilah terdefinisi adalah suatu istilah yang dirumuskan dari istilah dasar, sehingga memiliki arti tertentu, dan perumusannya itu bisa menjadi suatu pernyataan yang benar. Contoh istilah terdefinisi itu seperti luas garis dan sudut. Yang ketiga ada pengertian dari aksioma atau postulat. Apa sih aksioma itu? Aksioma merupakan suatu pernyataan yang diandaikan benar dan dapat diterima tanpa adanya pembuktian.
Oke, aksioma di sini itu hanya memuat tentang istilah dasar dan istilah terdefinisi. Aksioma tidak bisa berdiri sendiri dan kebenarannya itu tidak diuji. Aksioma dalam suatu sistem harus bersifat konsisten. Contoh dari aksioma itu seperti dengan melalui dua titik sembarang hanya bisa dibuat satu garis lurus. Konsep geometri yang keempat ada dalil atau teorema. Apa sih dalil atau teorema itu? Dalil atau teorema merupakan suatu pernyataan matematika yang dirumuskan secara logika dan dapat dibuktikan. Teorema terdiri dari beberapa hipotesis dan kesimpulan yang dirumuskan dengan memanfaatkan istilah dasar, istilah terdefinisi, aksioma, dan pernyataan benar lainnya. Contoh dari konsep keempat geometri ini yaitu teorema Pythagoras yang menyatakan hubungan antara ketiga sisi segitiga siku-siku. Konsep geometri yang terakhir ada rumus. Rumus merupakan cara singkat untuk menentukan informasi tertentu dengan cara menggunakan patokan yang dilambangkan dengan huruf, angka, ataupun tanda. Salah satu contoh rumus yang digunakan dalam ilmu geometri itu salah satunya bisa digunakan untuk mencari luas dan keliling bangun datar atau mencari volume bangun ruang. Oke, di sini saya akan mencontohkan cara mencari rumus bangun datar, bangun persegi panjang. Di sini sudah ada bangun datar persegi panjang dengan panjang 8 cm dan lebar 4 cm. Oke, gimana cara mencari luasnya? Cara mencari luas seperti ini. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Habis kita menemukan rumusnya, kita tinggal memasukkan angka ini ke dalam rumus tersebut. Oke, sama dengan panjangnya tadi 8 dikali lebarnya 4. Sama dengan 32 cm. Karena ini luas, maka kita tambahi persegi. 32 cm persegi. Lalu bagaimana kalau mencari keliling persegi panjang? Untuk mencari keliling persegi panjang, mari kita simak video berikutnya. Rumus untuk mencari keliling persegi panjang yaitu dengan keliling sama dengan 4 dikali P tambah L. Oke, kita tulis 4 dalam kurung, P-nya tadi 8, L-nya 4. 8 tambah 4. Karena ada di dalam kurung, maka yang ada di dalam kurung ini harus kita hitung terlebih dahulu. 4 kali 8 tambah 4, 12. Sama dengan 48 cm. Mudah kan? Berikutnya saya akan mengasih contoh cara mencari luas bangun datar segitiga. Oke, bangun datar segitiga bagian sini dinamakan alas. Alas itu bawah ya, bagian bawah. Terus ini bagian tingginya. Cara mencari luasnya seperti ini. Oke, untuk mencari rumus luas segitiga bisa menggunakan cara luas sama dengan A kali T bagi 2, di mana A itu alas, T itu tinggi, lalu dibagi 2. Atau kalian juga bisa juga menggunakan rumus 1/2 dikali alas dikali tinggi. Kedua rumus ini itu memiliki sifat yang sama. Terserah kalian mau pakai yang atas, mau pakai yang bawah, terserah, yang menurut kalian mudah saja. Tinggal kita masukkan angkanya. A kali T bagi 2. A itu alas itu yang bawah ini. 6 kali T itu tinggi sisi tegak, tinggi merupakan sisi tegak. 3/2 sama dengan 6 kali 3, 18/2. 18 bagi 2 sama dengan 9 cm persegi.
Oke, saya kasih contoh lain untuk bangun datar jajar kencang. Ini namanya jajar kencang. Cara mencari luas jajar kencang itu menggunakan rumus alas kali tinggi. Alas tadi sudah kita bahas, yang bawah ini namanya alas. Lalu tinggi jajar kencang itu yang ini. Tingginya yang sisi tegak, bukan yang sisi miring. Tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus. Oke, luas jajar kencang, alas kali tinggi, alasnya 5, tingginya 4. 5 kali 4 sama dengan 20 cm persegi. Persegi jangan lupa. Satuan untuk luas dan keliling harus selalu dicantumkan. Sedangkan rumus untuk mencari keliling jajar kencang itu mudah sekali, hanya dengan menjumlahkan setiap sisinya. Jadi tinggal dijumlah gitu aja. Lalu bagaimana cara mencari rumus luas dan keliling lingkaran? Oke, akan kita bahas. Untuk mencari rumus luas dan keliling lingkaran, kita harus memahami dulu tentang diameter, jari-jari yang ada pada lingkaran. Untuk setengah lingkaran ini, garis yang membagi setengah lingkaran ini disebut diameter. Ya, diameter adalah garis yang membagi lingkaran menjadi dua ini. Sedangkan jari-jari itu setengah dari diameter. Kita hapus dulu. Ini namanya jari-jari. Ya, setengah dari diameter namanya jari-jari. 1 full tadi diameter. Lalu dalam rumus luas dan keliling lingkaran itu akan melibatkan pi. Pi dilambangkan dengan lambang seperti ini. Pi dalam lingkaran itu ada 2. Yang pertama ada 22/7 dan yang kedua ada 3,14. Kalau 22/7 itu apabila nilai diameter atau jari-jari pada lingkaran bernilai kelipatan 7. Misal 7, 14, 21 dan seterusnya, itu menggunakan 22/7. Tapi kalau pi dengan 3,14 itu apabila nilai jari-jari dan diameter pada lingkaran bernilai selain kelipatan 7, seperti 5, 10, 20 dan seterusnya. Oke, langsung saja kita ke rumus luas lingkaran. Ini jari-jarinya sudah diketahui 7 cm. Rumus luas lingkaran itu pi dikali R kuadrat. Kita masukkan, karena jari-jarinya bernilai 7, maka kita menggunakan pi 22/7. Kita tulis 22/7 dikali R itu jari-jari, 7 kuadrat. Sama dengan 22/7 dikali 7 kuadrat sama dengan 7 kali 7, yaitu 49. Sama dengan 7 sama 49 ini kan bisa dicoret ya, untuk memudahkan kita menghitungnya. 7, berarti 22 kali 7. 22 kali 7 sama dengan 154 cm persegi. Nah, mudah kan? Lalu, rumus untuk mencari keliling lingkaran itu seperti ini. 2 dikali pi dikali R, jari-jari. R itu jari-jari. Langsung kita masukkan. 2 dikali pi-nya 7, berarti jari-jarinya 7, berarti menggunakan pi 22/7 kali R. Dikali 7, maaf. Sama dengan 7 sama 7 bisa dicoret. Nah, berarti 2 kali 22 sama dengan 44 cm. Mudah bukan? Untuk contoh berikutnya, saya akan memberikan contoh cara mencari volume bangun ruang balok. Ini merupakan gambar bangun ruang balok, di mana posisi yang ini itu dinamakan panjang. Sebelahnya ini dinamakan lebar, jadi panjangnya 4 cm, lebarnya 2 cm, dan sisi tegak ini tingginya. Tinggi balok sama dengan 3 cm. Cara mencari volumenya ialah rumus untuk mencari volume balok. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 4 kali lebarnya 2 kali tingginya 3 sama dengan
24 cm kubik karena volume. Di poin ketiga ini kita juga akan membahas tentang apa itu titik, garis, ruas garis, sinar garis, bidang, sudut, dan ruang. Titik. Titik merupakan bagian terkecil dari suatu objek geometri yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Titik disimbolkan dalam wujud nokta. Contoh, titik nokta itu seperti ini. Ini tuh dibaca titik A. Selanjutnya ada garis. Garis merupakan kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Kalian bisa lihat ya di sini ada kumpulan titik-titik yang tidak terlalu rapat, yang sangat jarang. Selanjutnya ada titik-titik yang agak rapat, sehingga titik-titik tersebut bisa membentuk suatu garis yang berkesinambungan. Selanjutnya ada ruas garis. Ruas garis merupakan garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda dan memuat semua titik pada garis di antara ujung-ujungnya. Contohnya itu bisa kita lihat pada sisi pada bangun datar. Sisi pada bangun datar. Sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan DA. Ruas garis bisa dituliskan seperti gambar ini. Lalu ada sinar garis. Sinar garis merupakan garis yang memiliki satu titik ujung dan ujung yang membentang tak terbatas. Seperti garis ini memiliki titik kan di ujungnya, lalu ujung yang lain itu ada tanda panahnya, berarti tidak terbatas, bisa memanjang kemana saja. Ini dinamakan sinar garis AB. Selanjutnya ada bidang. Bidang merupakan permukaan datar dan berdua dimensi. Yang atas ini dinamakan bidang alfa. Yang bawah dinamakan bidang ABCD. Pembahasan selanjutnya ada sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan. Macam-macam sudut. Ini ada sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Lalu ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku tegak lurus ya. Sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Nah, selanjutnya ada sudut lurus. Sudut lurus ini sudut yang memiliki lebar 180 derajat. Lalu ada sudut refleks. Sudut refleks merupakan sudut yang memiliki lebar lebih dari 180 derajat. Terakhir ada sudut lingkaran penuh dengan besar 360 derajat. Terakhir ada ruang. Ruang adalah bentuk dari bangun 3 dimensi yang memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya dalam bidang matematika itu seperti bangun balok, dan kubus, atau bisa juga bola, terus limas, prisma, kerucut, bangun piramida, dan lain sebagainya yang memiliki ruang atau volume. Tingkat berpikir teori Van Hill. Van Hill menyebutkan ada 5 tahap peringkat berpikir peserta didik dalam belajar tentang materi geometri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tahapan pengenalan atau visualisasi, yang kedua ada tahapan analisis, yang ketiga ada tahapan pengurutan atau deduksi informal, yang keempat ada tahapan deduksi formal, dan yang terakhir kelima itu ada tahapan akurasi. Pada tahapan pengenalan atau visualisasi, pada tahap ini peserta didik itu mulai untuk mempelajari berbagai macam bentuk geometri secara keseluruhan, tetapi belum mengenal sifat-sifat dari bentuk geometri yang dilihatnya. Di tahap kedua ini yaitu tahapan analisis, di mana peserta didik sudah bisa atau sudah mampu memahami tentang sifat-sifat geometri yang telah dipelajarinya. Mereka juga bisa untuk menyebutkan keteraturan yang dimiliki oleh setiap bentuk geometri tersebut. Di tahapan ketiga ada tahapan pengurutan atau deduksi informal, di mana peserta didik sudah mampu membuat definisi abstrak. Mereka juga bisa mengetahui dan memahami hubungan antara satu bentuk geometri dengan bentuk geometri yang lain. Di tahap keempat ada tahapan deduksi formal, di mana peserta didik ini sudah mampu untuk menarik kesimpulan secara deduktif.
Mereka menarik kesimpulan dengan cara berpikir berdasarkan aturan-aturan yang berlaku di dalam matematika seperti definisi, aksioma, teorema, dan postulat. Tahapan yang terakhir ada tahapan akurasi, di mana di dalam tahap ini peserta didik telah menyadari bagaimana pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip yang melandasi suatu pembuktian. Peserta didik melakukan pembuktian melalui manipulasi aksioma dan definisi. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari keempat pembahasan yang telah kita bahas yaitu geometri merupakan struktur yang membicarakan tentang relasi antar unsur tersebut. Titik, garis, bidang, dan ruang merupakan benda abstrak yang menjadi geometri dasar. Geometri Euclid merupakan sistem aksiomatik diturunkan dari bilangan aksioma yang terbatas, yang berarti hasil dari teorema-teorema tersebut merupakan akibat dari postulat sejajar. Demikian video pembelajaran tentang sejarah dan perkembangan geometri dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.